sebelum tahun 92 itu pernah ditemukan arca Kenarok betapa. Lalu gunung tersebut sama leluhur suku Kelang diberi nama Gunung Lejar. Kenapa dinamakan Gunung Lejar? Menurut Mbah Harjo, Lejar itu fajar. Jadi leluhur suku Kelang tersebut masuk di dalam hutan ini membuat gua. Itu difungsikan untuk ngasuh kaweruh dan lain sebagainya. Kenapa dinamakan Gunung Lejar? Karena bisa untuk mencari ketenangan batin atau pikiran gitu. Perkenalkan, nama saya Mbah Suro, nama lengkapnya Mbah Suroso. Saya tinggal di hutan Gunung Gedang atau di situs Desa Gadungan, di Dusun Sukomulyo, Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Ya, yang berkaitan dengan peradaban di Gunung Gedang, awal sebelum ditemukannya situs ini Kang oleh Mbah Harjo itu seperti apa, Kang? Ya, begini. Awal mula cerita ini dari leluhur saya, orang tua saya, Mbah Harjo Bendelut, juga termasuk leluhur saya yang terkenal yaitu orang Majapahit, dan leluhur pertama dari leluhur orang Majapahit yaitu suku Kelang. Ya, suku Kelang tersebut adalah leluhur Mbah Harjo Bendelut atau leluhur saya yang membuat kerajaan peradaban di Gunung Gedang ini. Ceritanya begini, leluhur saya itu masuk di dalam hutan ini, namanya masih hutan belantara. Masuk di dalam hutan tersebut ada satu buah gunung, yaitu namanya kalau sekarang Gunung Gedang gitu. Tapi zaman dulu menurut Mbah Harjo, hutan ini dinamakan hutan Karautan dan ada Gunung Lejar. Kenapa hutan ini dinamakan hutan Karautan? Karena hutan ini masih rimba, banyak akar-akarnya gitu. Akhirnya sama leluhur suku Kelang dinamakan hutan Karautan. Terus gunung di dalam hutan ini ada gunung yang awalnya belum punya nama. Leluhur suku Kelang tersebut membuat goa, dijadikan tempat berteduh. Lalu leluhur tersebut memberi nama gunung ini diberi nama Gunung Lejar. Gitu awalnya. Setelah itu baru kedatangan Mbah Harjo di sini, begitu kan? Belum. Ceritanya itu masih suku Kelang. Suku Kelang itu membuat goa. Setelah itu goa tersebut dihuni oleh suku Kelang tersebut dan anak turunnya. Terus waktu itu di sini belum ada candi, jadi di situ membangun di sekitarnya gua tersebut. Akhirnya di situ dibuatlah seperti apa ya, kayak untuk mengasuh kaweruh. Nah, pada sebelum tahun 92 itu pernah ditemukan arca Kenarok betapa. Gitu ceritanya. Lalu gunung tersebut sama leluhur suku Kelang diberi nama Gunung Lejar. Kenapa dinamakan Gunung Lejar? Menurut Mbah Harjo, Lejar itu fajar. Jadi leluhur suku Kelang tersebut masuk di dalam hutan ini membuat gua. Itu difungsikan untuk ngasuh kaweruh dan lain sebagainya.
Kenapa dinamakan Gunung Lejar? Karena bisa untuk mencari ketenangan batin atau pikiran gitu. Nah, seperti itu. Setelah Kenarok bertapa selesai, Kenarok lalu pindah ke Singasari, menikah, singkat ceritanya menikah dengan Ken Dedes seperti itu ya. Lalu setelah itu ada ganti yang ngasuh kawruh yang kesini itu namanya Raden Wijaya. Raden Wijaya ngasuh kawruh di sini dan diiringi dengan pembangunan kerajaan peradaban di Gunung Gedang yang dinamakan sekarang Candi Waringin Janjang dan situs Desa Gadungan ini. Nah, jadi dibangun ini semasa Raden Wijaya ngasuh kawruh di sini. Itu yang menjadi guru itu ya leluhurnya Mbah Harjo, itu. Singkat cerita, setelah selesai Raden Wijaya mengasuh kawruh di tempat ini, membangunlah kerajaan di Mojokerto Trowulan. Singkat cerita lagi, Raden Wijaya mempunyai anak Ratu Tribuana Tunggadewi Jayanegara. Akhirnya Raden Wijaya mengutus anaknya Ratu Tribuana Tunggadewi Jayanegara semasa masih Mojo Putri menurut Mbah Harjo ngangsu kawruh di sini. Itu yang menjadi guru leluhurnya Mbah Harjo. Singkat cerita, setelah lulus untuk mengasuh kawruh di sini, Tribuana tersebut diboyong ke Trowulan, sekalian leluhurnya Mbah Harjo dibawa ke Trowulan sana ke Mojopahit karena Tribuana diangkat menjadi ratu. Itu seperti itu. Terus adanya yang berkaitan dengan Tribuana Tunggadewi, katanya di sini sempat ditemukan sebuah artefak yang berangka tahun Saka. Ya benar. Itu angka tahun berapa ya? Nah begini. Awal ini saya teruskan dulu soal leluhurnya Mbah Harjo dipindah ke Mojokerto dulu, ke Mojopahit dulu sebelum mengarah ke situ. Jadi setelah leluhurnya Mbah Harjo diboyong ke Mojopahit Trowulan, itu di zamannya anaknya Raden Wijaya yang bernama Raden Patah dari istri Putri Campa. Singkat cerita, leluhurnya Mbah Harjo sudah mungkin ya bisa berganti generasi atau turunan ya. Leluhurnya Mbah Harjo itu kan saya tadi cerita tidak mengurut ke angka tahunnya perpindahan tersebut. Leluhurnya Mbah Harjo itu dipindah ke Jawa Tengah, kerajaan Jawa Tengah untuk mengabdi sana ikut Raden Patah. Demak. Ya, di tempatnya Raden Patah sana.